الفاتح إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأزواجه وذريته أجمعين سادتنا علي وعلي وخاص نحن المعنى والبك وشويك ووزن ولا فرة وأقدار وجميع عبادك الصالحين ولك المقربين ونوينا حضرنا واستمعنا في هذا المجمع وفي هذا المجلس كما نوى سيد الحبيب عمر بن محمد بن سلام بن حفيظه إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله مكرمنا بأنوار الإيمان والإسلام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وقرة أعيننا ونور قلوبنا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وأنعم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Yang ulun muliakan para alim ulama, guru-guru agama, tokoh-tokoh masyarakat, dan hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita kesehatan, yang masih memberikan kita umur yang panjang, dan masih memberikan kita waktu yang luang sehingga kita bisa bertemu bersilaturahmi, bertatap muka, menuntut ilmunya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mempelajari bagaimana perjalanan baginda, bagaimana perjalanan orang-orang yang mengikuti, mengiringi jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan berkat kita hadir di sini Allah Subhanahu wa taala jadikan pertemuan kita ini pertemuan yang menjadikan sebab Allah Subhanahu wa taala turunkan rahmatnya kepada kita, dan mudah-mudahan pertemuan ini menjadi sebab Allah Subhanahu wa taala pula ampuni dosa-dosa kita, kabulkan hajat kita, dan dimudahkan urusan-urusan kita. Dan mudah-mudahan berkat kita hadir di sini, berkumpul di sini di dalam perkumpulan yang mulia ini, Allah Subhanahu wa taala berikan kita kemuliaan sebagaimana kita berkumpul untuk tujuan yang mulia. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah. Pertemuan sebelumnya kita telah membahas dan telah mengetahui bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau di dalam perjalanan dakwah beliau itu tidak sendiri. Pasti diiringi oleh sahabat-sahabat beliau. Tidak pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjalan sendiri. Entah itu di dalam dakwah beliau, apalagi di dalam salat. Makanya kita dianjurkan kalau salat itu salat berjamaah. Kenapa? Karena salat berjamaah itu pasti diterima. Adapun salat tanpa berjamaah itu belum tentu diterima, karena dia salat sendiri. Sebagaimana di dalam hadis bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memandang imam. Apabila imam tidak khusyuk, maka shaf ula. Yang shaf pertama enggak khusyuk, shaf kedua, sampai shaf ketiga enggak ada yang khusyuk, maka diberikan ganjaran karena dia salat berjamaah. Dalam artian di sini Allah terima sembahyang jamaahnya. Kenapa? Karena berjamaah. Dan paling sedikit berjamaah yaitu imam sama makmum. Dan begitu pula di dalam dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau tidak pernah dakwah sendiri. Sebagaimana beliau pergi ke kota Taif, ketika beliau dilempari oleh batu, maka dilindungi dan di situ bersama dengan salah satu anak angkat plus khadimnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Zaid bin Harithah. Itu perjalanan Rasulullah. Makanya Al-Habib Muhammad bin Ali bin Abbas Al-Maliki, beliau mengatakan di dalam kitabnya Tarikhul Hawadis bahwasanya beliau juga mengumpulkan di situ orang-orang yang berkhidmah. Kenapa? Karena orang-orang yang berkhidmah itu tidak pantas untuk dilupakan. Karena orang-orang yang berkhidmah, sebagaimana di dalam hadis masalah fadail amal, bahwasanya orang yang berkhidmah itu ganjarannya mendapatkan ganjaran orang yang melakukan pekerjaan. Contoh di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan tentang salah satu sahabat ingin bepergian untuk perang. Ingin bepergian untuk berperang,
barang-barang sudah siap, badan sudah oke. Dan di sisi lain ada juga sahabat ingin pergi untuk perang, akan tetapi dia tidak memiliki bekal untuk bepergian untuk perang. Sehingga sampai waktu ingin perperangan, orang yang membawa barang-barang, mempersiapkan barang-barang tadi dan ingin bepergian untuk berperang jatuh sakit, sehingga dia tidak bisa untuk bepergian perang. Maka disampaikan kepada Rasulullah SAW, maka kata Rasulullah, berikan harta-harta persiapan perang tadi kepada orang yang ingin perang yang tidak memiliki harta. Maka dia sama mendapatkan ganjaran sebagaimana orang yang lagi berperang. Itu khidmah. Makanya di dalam hadis Rasulullah SAW bersabda juga, kun aliman au muta'alliman au mustami'an au muhibban fala takun khamsan fatahlak. Jadilah orang yang alim, orang yang mengajarkan ilmu. Kalau enggak bisa, orang yang mempelajari ilmu, yaitu santri-santri. Kalau enggak bisa, orang yang mendengarkan ilmu, sebagaimana kita duduk di sini, orang-orang yang mendengarkan ilmu. Kemudian jadi yang kalau enggak bisa, jadi yang keempat. Apa itu? Muhibban. Kata Abah Guru sekumpul, muhibban ini adalah orang yang berkhidmah. Kenapa? Kalau orang cinta pasti khidmah. Dia hartanya dikeluarkan, tenaganya dikeluarkan. Muhibban. Wala takun khamisan, maka jangan sampai menjadi orang yang kelima. Siapa itu? Orang yang enggak memiliki apapun. Fatahlak, maka dia akan binasa. Nah, di situ Rasulullah SAW bahkan menyandingkan orang yang berkhidmah, orang yang cinta itu dengan menyandingkan setelah orang yang mendengarkan ilmu. Dalam artian termasuk orang-orang yang berjihad. Nah, di sini kita telah mengetahui bahwasanya ada sahabat-sahabat Nabi yang mereka berkhidmah kepada Rasulullah. Ada yang berkhidmah memegang sandal Rasulullah ketika beliau masuk ke masjid. Ada pula sahabat yang berkhidmah mempersiapkan wudhu beliau, karena bahari itu ada pakai keran. Bahari itu bahasanya, bahasa kita lah pakai cicibuk nih, atau pakai apa, tempat kayak itu. Jadi disiapkan oleh sahabat untuk wudhunya Rasulullah. Dan insya Allah kita akan bahas tentang salah satu sahabat juga yang di sini disusun oleh Al-Habib Muhammad bin Ali bin Abbas Al-Maliki di dalam kitabnya Sa'dun Maula Abi Bakrin wa Dhu Makhmar Ibn Akhi An-Najashi, sampai seterusnya. Dan ada juga orang yang berkhidmah selain Bilal bin Rabah, muadzinnya Rasulullah, ada juga orang yang berkhidmah namanya Sa'ad. Siapa itu Sa'ad? Sa'ad itu adalah budaknya Abu Bakar. Bahasanya kenapa ada Abu Bakar yang berkhidmah? Kenapa budaknya? Karena kadangkala orang sibuk maka dikirim utusan untuk berkhidmah. Sebagaimana kita nih bahasanya sedatuha, kada jadi apa-apa, ilmu biasa-biasa aja, kita kirim anak kita untuk menjadi orang alim. Atau bahasanya kita hendak berkhidmah dengan seorang guru, cuman tetapi kita tidak bisa berkhidmah karena perkara-perkara nafkah atau yang lainnya, maka kita kirim orang untuk berkhidmah. Begitu pula Abu Bakar Siddiq. Kemudian ada juga seorang laki-laki, Dhu Makhmar Ibnu Akhi An-Najashi. Siapa itu Dhu Makhmar? Dhu Makhmar adalah salah seorang keponakan dari Raja Najasyi. Siapa gerang Raja Najasyi? Jadi sedikit cerita tentang Raja Najasyi. Raja Najasyi adalah salah seorang pemimpin di satu tempat. Amun kita kenali amun wahini namanya di peta atau amun kasalah Ethiopia harusnya. Amun bahari Somalia, amun atau dicari Somalia dapat ya. Daerah situ. Nah, jar Rasulullah SAW karena gentingnya waktu itu berada di Mekah, jadi sahabat itu hijrahnya bukan sekali ke Madinah. Hijrahnya 3 kali. Dua kali ke Najasyi dan yang ketiga ke Madinatul Munawwarah. Kenapa jadi sampai hijrah? Karena tekanan-tekanan yang diberikan oleh orang kafir Quraisy di waktu di Mekah. Maka ketika itu Rasulullah SAW mengutus sekitar, kalau nggak salah sekitar 70 sahabat, 70 lebih atau 60 lebih sahabat untuk hijrah ke Najasyi. Yang mana kata Rasulullah SAW, hijrahkanlah kalian ke Najasyi, bahwasanya di sana ada seorang raja yang mana rajanya ini sangat adil. Tidak pandang bulu entah itu rakyatnya orang Nasrani, entah itu rakyatnya orang Yahudi,
ataupun apapun, selama orang tadi tidak mengganggu kedaulatan atau kemasyarakatan di dalam bermasyarakat, maka orang tadi tidak bakal dihukum oleh Raja Najasyi. Maka pergilah sahabat-sahabat Nabi yang lemah, yang ditindas waktu di Mekah, pergi ke Najasyi. Untuk apa? Untuk minta perlindungan dari Raja Najasyi. Ketika sampai mereka di sana, mereka nggak ketemu dengan Raja Najasyi. Kayak kita nih, datang ke Palangkaraya, kita ketemu lawan wali kota. Cuman kita tahu bahwasanya orang-orang yang berada di Palangkaraya bakal dilindungi. Begitu pula orang-orang yang berada di dalam rindungan atau naungan kerajaan Najasyi, maka bakal dilindungi. Maka pergilah sahabat-sahabatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, laki-laki dan perempuan dan anak-anak, pergi ke negeri Najasyi. Kemudian pergi sampai sana, mereka dilindungi oleh kerajaan. Kemudian ketika mendengar kabar kaum kafir Quraisy karena hasad dan dengkinya, tidak inginnya sahabatnya Nabi atau umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan keamanan, maka dikirimlah dua orang. Pertama Sa'ad bin Abi Waqqas, kemudian Urwah bin Mas'ud Ats-Tsaqafi. Yang mana dua orang ini waktu itu belum masuk Islam. Cuman akhir-akhirnya kedua ini jadi orang Islam. Orang masuk Islam dan bagus keislamannya. Ketika itu dikirim dua orang ini. Ketika dikirim ke Najasyi, ke Raja Najasyi, maka dihadap, datang dulu dua orang ini kepada, bahasanya tuh Perdana Menterinya diberikan hadiah. On bahasa kita disogok lah bahasanya. Ya Allah, diberikan hadiah nih supaya lancar urusan. Nah, kemudian diberikanlah rasuah tadi, diberikan hadiah tadi untuk mempermudah pertemuan dan urusan oleh kaum kafir Quraisy, yaitu dua orang tadi. Kemudian sampai ke hadapan Raja Najasyi, maka disampaikan apa yang dia inginkan. Maka kata Urwah bin Mas'ud Ats-Tsaqafi mengatakan, ya Raja Najasyi, ada kaum kami yang mereka keluar dari negeri kami dan berlindung di dalam kerajaan engkau, dan dia berlindung di dalam naungan kota engkau, dan dia telah mengkhianati nenek moyangnya, mencela nenek moyangnya, maksudnya agama sebelum Islam. Dan kami ingin mengambil kembali, kami ingin mengadili mereka, karena yang berhak mengadili kami, kata mereka. Sama bahasanya kita nih, ada orang Indonesia melakukan kejahatan ke luar negeri, maka berhak orang Indonesia untuk mengambil. Kemudian kata Raja Najasyi apa? Wahai Urwah bin Mas'ud dan Sa'ad bin Abi Waqqas, orang yang berada di dalam kerajaanku, dia bakal kami lindungi. Apapun itu selama tidak mengganggu kerajaan ini, maka mereka orang yang aman. Kemudian situ debat, diskusi bagaimana caranya supaya bisa diambil. Akhir cerita, maka berkata Sa'ad bin Abi Waqqas, wahai Raja Najasyi, karena Raja Najasyi ini bukan Islam, dia waktu itu dalam keadaan Nasrani. Maka Sa'ad bin Abi Waqqas mengatakan, wahai Najasyi, ketahuilah, sesungguhnya orang-orang yang berlindung dengan engkau ini, mereka mengatakan bahwasanya tentang Nabi Isa, yang mana perkataan mereka ini, pendapat mereka ini mungkin harus engkau ketahui. Maka di situ ketika Raja Najasyi yang waktu itu beliau ahlu kitab, sebagai Nasrani, pemeluk agama Nabi Isa atau bahasanya Wahini Kristen, maka beliau waktu itu langsung takjub, langsung hendak tahu bahasanya apa yang disampaikan, apa yang ada di dalam pendapat orang Islam. Maka dipanggillah Sayyidina Ja'far dan kaum-kaumnya. Waktu itu lain waktu belum berada di kerajaan Najasyi. Maka setelah dipanggil, maka ditanya, apakah betul? Betul, kata Sayyidina Ja'far, ketua rombongan yang sekitar 70 orang tadi, yang kaum muslimin. Kemudian maka dibacakanlah oleh Sayyidina Ja'far surah Maryam, tentang Sayyidina Maryam dan Nabi Isa. Ketika dibacakan oleh Sayyidina Ja'far ayat Al-Quran, maka di situ Raja Najasyi ketika mendengar menangis. Dan orang-orang perdana menteri yang ada di sekeliling Raja Najasyi ikut menangis, karena mereka betul-betul ingin berpegang dengan agama yang betul.
Dan ketika mendengar kalimat Al-Quran yang dibacakan oleh Sayyidina Ja'far, maka Raja Najasyi mengetahui bahwasanya agama yang dipegang oleh Najasyi, yaitu orang-orang waktu itu, dengan agama yang dipegang oleh Rasulullah itu sama. Cuman beda Nabi, sama. Maka pada waktu itu menangis Raja Najasyi. Setelah itu mengetahui bahwasanya agama yang dipegang oleh Nabi Muhammad ini bahasanya itu kayak bujur, masih setengah. Setelah itu, setelah mendengar perkataan atau bacaan Sayyidina Ja'far, maka diutuslah oleh Raja Najasyi sekitar 70 orang perdana menteri untuk mendatangi Nabi, untuk belajar, untuk mendengar apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Akhir cerita, setelah mendengarkan dibacakan Yasin dan yang lain, menangis. Bukan cuma surah Maryam, dan bahkan Yasin dan yang lain menangis. Maka kembali dari situ, maka mereka semua masuk Islam, dan Raja Najasyi pun ikut masuk Islam. Karena beliau mengetahui agungnya orang-orang yang berdiri di belakang Nabi, dan Raja Najasyi tidak bisa berdiri di belakang Nabi karena kepemimpinannya waktu itu, maka dikirimlah keponakannya, yaitu yang bernama Dzu Makhmar, yang mana ini adalah keponakannya Raja Najasyi, sebagai pengganti untuk dirinya berkhidmah kepada Rasulullah SAW. Jadi di sini pelajaran kita, kalau kita nggak bisa atau kalau kita kada kawa, kirim orang, kirim siapa untuk berkhidmah. Sampai-sampai ada satu pendapat kata ulama mengatakan, jikalau kata beliau, amun kada salah Habib Abdullah bin Syahabuddin. Beliau sudah wafat sekitar berapa tahun yang lalu, atau sekitar 2 tahun yang lalu. Beliau pernah mengatakan, jikalau kata beliau aku masih muda, maka aku akan ulama besar beliau, dan bahkan digelari dengan Ainut Tarim, matanya Tarim, matanya kota Tarim. Beliau pernah mengatakan, jikalau aku masih muda kata beliau, maka aku akan berkhidmah memegang sandalnya Sayyidil Habib Umar Guru Mulia. Itu ulama yang bicara. Cuman karena kada kawa bahasanya anak dikirim belajar. Nah itu cara bagaimana supaya kita walaupun kada kawa yang lain dikirim utusan untuk berkhidmah dan belajar tadi. Kemudian ada juga itu orang yang berkhidmah tadi. Kemudian ada juga Bukair bin Shaddad Al-Laythi. Bukair bin Shaddad Al-Laythi. Dan ada juga wa Abu Dzar Al-Ghafari. Siapa itu Abu Dzar Al-Ghafari? Abu Dzar Al-Ghafari adalah salah seorang yang beliau Islam 3 tahun sebelum bertemu Nabi. Jadi sahabat Nabi sebelum 3 tahun bertemu Nabi sudah Islam dahulu. Cuman di sini maksudnya Islam tuh berkeinginan hendak Islam, cuman ada tahu caranya. Bahasanya kayak itu. Contoh kita nih, hendak kita masuk Islam, cuman kayak apa caranya kada tahu. Banyak orang bahasanya kayak itu. Wah ini kan nyaman, buka internet, caranya kata menjat syahadat, selesai. Omun bahari kada tahu. Aku mendengar bahwasanya di sana ada nabi yang menyuruhkan kebenaran, kayak ini tandanya, cuman caranya masuk Islam kayak apa? Dan di situ Abu Dzar Al-Ghafar beliau masuk Islam dan berkeinginan masuk Islam 3 tahun sebelum bertemu Nabi. Dan sampai-sampai ketika setelah 3 tahun bertemu Nabi, bahasanya tuh saking handaknya setelah bertemu Nabi masuk Islam, jar Nabi apa? Ikam kembali ke kampung karena waktu itu Islam masih sembunyi-sembunyi. Islam masih sembunyi-sembunyi. Kada ada yang menerangkan bahwasanya dirinya aku Islam, kada sembunyi-sembunyi. Kemudian jar Rasulullah, ikam boleh ke kampung kam di negeri Al-Ghaffar, kembali sampai sana berdiamnya, tunggu arahan dari Nabi besar Muhammad SAW. Akan tetapi karena senangnya, karena gembiranya Abu Dzar tadi ketika keluar dari rumahnya Rasulullah langsung berkuciak, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Maka di situ orang-orang yang hadir di situ, yang ada di luar rumah, bahasanya orang-orang kafir Quraisy yang membenci dengan Nabi besar Muhammad SAW, maka langsung memukuli Abu Dzar tadi. Memukuli Abu Dzar, dipukuli, ada yang diinjak di macam-macam. Sampai-sampai datang Sayyidina Abbas pamannya Rasulullah SAW. Pamannya Rasulullah ini kada Islam sedih waktu itu. Dia dibawanya, dimasukkan lagi, dibersihi, mbah dipukuli tadi.
keluar pulang, ucap syahadat pulang, bukucah pulang, dipukuli pulang. Jar Sayyidina Abbas apa? Padahal Sidin kada Islam waktu itu. Walaupun akhirnya karena Sidin masuk Islam. Cuman jar Sidin apa? Kalian jangan pukuli, jangan sampai kalian membunuh orang nih. Karena orang ini dari negeri, dari tempat Al-Ghaffar namanya. Yang mana Ghaffar ini adalah salah satu tempat yang mana apabila kafir Quraisy ingin bepergian, ingin musafir jual beli, maka harus melewati kota itu. Kalau sampai orang ini dibunuh, waktu kalian mungkin melewati tempat dia, mungkin bakal dijarah barang-barang kalian. Itu kata Sayyidina Abbas. Maka tidak jadi dibunuh. Kenapa? Karena takut barang-barangnya, barang-barang kafir Quraisy bakal diambil oleh orang-orang penduduk Al-Ghaffar. Dan bahkan Rasulullah SAW juga mengatakan kepada Abu Dzar Al-Ghaffar, Ghafarullah, Ghaffar Abu Dzar Al-Ghaffar, orang yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu Abu Dzar Al-Ghafari. Kemudian ada juga Aiman ibnu Ummi Aiman. Aiman anaknya dari Ummu Salamah, bukan. Ummu Aiman. Ummu Aiman ini amun kita pernah kembali ke pelajaran sebelumnya, orang atau budaknya abahnya Rasulullah, yaitu Abdul Muthalib. Kan ketika Abdullah ayahnya Rasulullah dengan Sayyidina Aminah menikah, itu mereka memiliki budak. Budaknya dari abahnya Nabi yang bernama Abdullah, yang bernama Aiman, Ummu Aiman. Ketika abahnya Rasulullah SAW meninggal, maka budaknya tadi diberikan kepada istri sebagai warisan dari ayahnya Rasulullah SAW. Dan di situ juga berperan penting bahwasanya Ummul Aiman ini adalah orang yang mengasuh Rasulullah. Ketika Rasulullah SAW pulang dari kota Madinah, kan kalau kita kembali ke sejarah ibunya Rasulullah, Sayyidina Aminah, bahwasanya Sayyidina Aminah itu meninggal di dalam perjalanan pulang dari Madinah. Ya, kalau Sayyidina Aminah ketika pulang dari kota Madinah meninggal di perjalanan dan dikuburkan di Abwa. Amun kita pernah umrah atau haji, pasti kita mengetahui, pasti biasanya kita ziarah. Meninggal di Abwa, dikuburkan di Abwa. Kemudian Rasulullah pulang dengan siapa? Rasulullah pulang dengan Ummu Aiman, budaknya dari abahnya Rasulullah. Dan waktu itu juga di dalam perjalanan Ummu Aiman mengasuh Nabi besar Muhammad SAW ketika umurnya 6 tahun. Dan ketika itu beliau juga memiliki seorang anak, Aiman, yang bernama Aiman. Dan Aiman ini menjadi khaddam atau berkhidmah kepada Rasulullah SAW juga. Jadi mama Sidin berkhidmah, anak berkhidmah juga. Itu Aiman. Kemudian Asla' bin Syarik, yang mana Asla' bin Syarik ini adalah ada Asla' bin Syarik dan juga ada Muhajir maula Ummu Salamah. Muhajir maula Ummu Salamah. Siapa itu? Amun kita kembali ke ceritanya Ummu Salamah, bahwasanya Ummu Salamah bisi budak yang namanya Muhajir. Akan tetapi ketika itu ingin dimerdekakan oleh Ummu Salamah dengan satu syarat. Syaratnya apa? Wahai Muhajir, engkau aku merdekakan dengan syarat engkau harus berkhidmah mengiringi Nabi terus. Kata Muhajir apa? Ya Ummu Salamah, walaupun engkau tidak syaratkan aku akan perkara itu, aku tetap bakal bersama dengan Nabi. Itu Muhajir. Jadi bahasanya tuh budak Nabi itu adalah suatu keberkahan. Menjadi budaknya Nabi, menjadi khaddamnya Nabi, itu suatu keberkahan. Jadi suatu keberkahan, lain hinaan. Amun kita kan pembantunya siapa? Pembantunya Fulan bin Fulan. Pembantunya siapa? Fulan bin Fulan. Rasa rendah benar. Cuman kamu supir siapa? Supirnya Guru Juhdi, supirnya Guru Bahid. Khaddamnya siapa? Ulun bakas khaddamnya Guru Sekumpul Bahri. Masya Allah. Karena apa? Karena bersanding dengan orang yang mulia. Itu Muhajir maula Ummu Salamah, bekas budaknya Ummu Salamah. Dan juga ada Nuaim bin Rabi'ah Al-Aslami wa Abu Hamrah Hilal bin Harith wa Abu Sam'i wa asmuhu Iyad. Dan itu adalah budak-budak laki-laki khaddam atau orang-orang yang berkhidmah dari kalangan laki-laki yang berkhidmah kepada Rasulullah SAW. Banyak lagi. Sebetulnya insyaallah kita pertemuan akan datang akan membahas orang-orang yang berkhidmah dari kalangan perempuan. Karena lain lakiannya. Ada kalangan perempuan juga yang berkhidmah.
kayak apa khidmahnya, insyaallah pertemuan akan datang kita akan bahas. Mudah-mudahan berkat kita berkumpul di sini, duduk di sini, menjadi sebab Allah Subhanahu wa taala berikan kita ilmu yang bermanfaat, ilmu yang menjadikan kita tambah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, ilmu yang menjadikan kita tambah takut dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan berkat kita mendengar bagaimana perjalanan para sahabat mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkhidmah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjadi sebab pula Allah Subhanahu wa taala tanamkan di dalam diri kita rasa cinta, tanamkan di dalam diri kita rasa ingin, tanamkan di dalam diri kita rasa khidmah kepada agamanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dibawa oleh para pewarisnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan pula berkat kita hadir di sini menjadi sebab Allah Subhanahu wa taala matikan kita dalam keadaan husnul khatimah mal afiyah, amin Allahumma amin. Wa ala hadhihi niyyah wa kama wa salafana salih al-fatihah. Malik yawmiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, shiratal amin amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa barakatan fil amr wa sihhatan fil jasad wa sihhatan fil rizq wa tawbatan qabla al-maut wa shahadatan lil maut wa maghfiratan ba'da al-maut wa 'afwan lil hisab wa amanan min al-adhab wa nasiban al-jannah wa rizqan an-nadhir ila wajhil karim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sedikit undangan sebagaimana yang Puan pian ketahui bahwasanya setiap malam Selasa atau Senin malam Selasa itu Jalsatul Isnin, ada pengajian Jalsatul Isnin. Dan insyaallah malam ini Jalsatul Isnin ba'da Isya itu bertempat di Masjid Darul Hidayah. Masjid Darul Hidayah tepatnya Jalan RT Melono kilometer 7 atau tepatnya lagi di muka apa bahasanya? Di muka Alfamaret. Alfamaret seberang itu ada jalan namanya Jalan Bajar Raya. Gang Bajar Raya masuk situ. Nah, itu Masjid Darul Hidayah. Mungkin hanya itu yang dapat ulun sampaikan, kurang lebihnya ulun minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.